Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Saroni dari Prode 1 Informatika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di video saya kali ini saya akan mereview jurnal mata kuliah Etika Hukum Profesi dan topik Etika Profesi dalam bidang teknologi informasi. Di jurnal pertama saya yaitu dengan judul meningkatkan kompetensi profesional guru melalui pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Penulis Dede Salim Nadi, Abdur Rashid, dan Ujiati Cahyaningsih. Nama jurnal Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Volume nomor dan halaman volume 1 nomor 2 dan halaman 76 sampai 81. Tahun April 2020. Reviewer saya sendiri Muhammad Saroni. Di latar belakang kemajuan Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berpengaruh terhadap penggunaan alat-alat bantu mengajar di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Pembelajaran di sekolah mulai disesuaikan dan pengembangan teknologi informasi sehingga terjadi perubahan dan pergeseran paradigma pendidikan. Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, perlu dikembangkan berbagai model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Hal ini perlu dilakukan agar proses pembelajaran tidak terkesan kurang menarik, monoton, dan membosankan, sehingga akan menghambat terjadinya transfer of knowledge. Oleh karena itu, peran media dalam proses pembelajaran menjadi penting karena akan menjadi proses pembelajaran tersebut jadi lebih bervariasi dan tidak membosankan. Teknologi informasi diciptakan dan untuk membantu kehidupan manusia untuk menyelesaikan masalah yang terjadi supaya persoalan dapat ditangani dengan lebih cepat dan praktis. Permasalahannya karena kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Pendidikan sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendewasaan manusia, tentu di satu sisi memiliki andil yang besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Pada sisi yang lain, pendidikan juga perlu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tujuan penelitian untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi profesional guru. Metode penelitian ceramah bervariasi, demonstrasi, dan pelatihan. Objek penelitiannya yaitu guru-guru sekolah dasar. Hasil penelitian, keberhasilan target jumlah peserta latihan, kecapaian tujuan pelatihan, ketercapaian target materi yang telah direncanakan, kemampuan peserta dalam pengurusan materi. Kelebihan dari jurnal ini yaitu materi yang diberikan cukup singkat, padat, dan jelas, serta menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami bagi pembaca jurnal penelitian tersebut. Kekurangan dari jurnal ini ada beberapa format penulisan yang masih rancu atau tidak beraturan, sehingga membuat pembaca sedikit kesulitan dalam proses pemahamannya. Lanjut ke review jurnal yang kedua. Judul Manfaat Etika Profesi Konsultan IT terhadap Kepercayaan Perusahaan. Penulis Penulis Chandra Kurniawan. Nama Jurnal IT SIDA. Volume nomor dan halaman volume 5 nomor 1 halaman 45 sampai 52. Tahun Juni 2019. Reviewer saya sendiri Muhammad Saroni. Latar belakang teknologi informasi adalah bidang yang luas yang memerlukan personal yang sangat khusus dan terlatih. Oleh sebab itu, sebagian perusahaan tidak akan percaya komputer mereka yang memiliki data penting mereka disebarkan informasi untuk siapapun. Ada banyak faktor mengenai sebuah perusahaan harus melihat dan menganalisa terlebih dulu sebelum memutuskan untuk menyewa atau mempergunakan jasa seorang konsultan IT atau tidak. Tingkat pendidikan seorang konsultan IT sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan dan sebuah perusahaan dalam mempergunakan jasa mereka. Permasalahan banyak perusahaan cenderung untuk mempergunakan jasa konsultan IT untuk bekerja dengan profesional dan menangani permasalahan IT yang mereka hadapi. Namun, pemilihannya dilakukan tanpa memeriksa terlebih dahulu konsultan IT tersebut sudah terdaftar atau tidak.
Konsultan yang terdaftar membuktikan bahwa konsultan IT tersebut mengikuti etika yang ada dan merupakan pihak yang dapat dipercaya. Tujuan penelitian untuk memberikan informasi mengenai manfaat dari etika profesi konsultan IT terhadap kepercayaan perusahaan dan mampu memberikan solusi atau nasihat untuk membantu mencari permasalahan IT dari suatu perusahaan. Metode penelitian menggunakan analisis data, objek penelitian, ahli IT, dan konsultan IT. Hasil penelitian sebagai seorang konsultan IT harus memiliki keahlian dan pengalaman yang baik dalam mencari solusi komunikatif serta para konsultan IT harus mampu menjalankan dan bisa mempertanggungjawabkan tugasnya dengan sebaik mungkin. Kelebihan dari jurnal ini yaitu pada penulisan jurnal hasil penelitian tersebut menggunakan bahasa yang cukup sederhana sehingga dapat mempermudah membaca dan dalam memahami isi dari jurnal tersebut. Kekurangan, ada informasi dari penelitian tersebut yang kurang jelas, seperti metode penelitian yang dipakai dalam penelitian tersebut tidak secara langsung diberitahu menggunakan metode apa saja. Oke, lanjut ke jurnal ketiga. Jurnal ketiga yaitu judul Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi dan Profesionalisme Terhadap Kinerja Auditor. Penulis Rindi Wulandari dan Eka Rima Prasetya. Nama jurnal Jurnal Ecopreneur. Kolom nomor dan halaman, kolom 1 nomor 2, halaman 203 sampai 217. Tahun Juni 2020, reviewer saya sendiri Muhammad Saroni. Latar belakang yaitu profesi auditor merupakan suatu pekerjaan yang dilandaskan pada pengetahuan yang kompleks dan hanya dapat dilakukan oleh individu dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan tertentu. Selain perkembangan teknologi yang semakin pesat, perkembangan pasar moda di Indonesia tiap tahunnya meningkat. Hal ini berdampak dalam permintaan akan audit laporan keuangan. Pada perusahaan besar yang sudah go public, hasil audit perusahaan go public memiliki konsekuensi yang cukup besar, tanggung jawab yang sangat besar, membuat auditor bekerja secara profesional sehingga dituntut untuk produktif dan atau memiliki kinerja auditor yang optimal. Permasalahannya yaitu tuntutan masyarakat saat ini dalam pelaksanaan hasil audit haruslah transparan dan akuntabel agar dapat terciptanya tata pemerintahan yang baik atau bisa disebut dengan good governance. Tuntutan bagi seseorang auditor adalah untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar dan ketentuan yang ditentukan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan kinerja auditor. Kinerja auditor sangat penting dalam kantor akuntan publik atau singkatannya KAP. Hal ini karena dengan kinerja auditor yang tinggi, maka akan menghasilkan output sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kinerja auditor meliputi kecepatan, kualitas, keakuratan, ketahanan dalam bekerja, kemampuan kerja, ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Kinerja auditor merupakan prestasi kerja dalam bentuk kualitas maupun kuantitas. Tujuan penelitian jurnal ini untuk menguji kegunaan sistem teknologi informasi dan profesionalisme auditor dalam mempengaruhi kinerja auditor dan untuk meneliti pengaruh dari penerapan teknologi informasi dan profesionalisme terhadap kinerja auditor. Metode penelitian yaitu menggunakan kuesioner dan studi pustaka. Objek penelitiannya pekerja auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi yang mencakup pengetahuan dan kemampuan auditor dalam bidang teknologi informasi, penggunaan sistem, serta persepsi penggunaan menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Terdapat pengaruh positif antara pemahaman teknologi informasi terhadap kinerja auditor. Sikap profesionalisme seorang auditor sangat berperan penting dalam pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. Sikap profesional sering dinyatakan dalam literatur. Profesionalisme berarti bahwa orang bekerja secara profesional.
Kelebihan dari jurnal ini yaitu materi dan data yang dicantumkan sudah cukup lengkap sehingga membantu memudahkan pembaca dalam memahami isi jurnal ini karena berasal dari sumber yang akurat. Kekurangan dari jurnal ini yaitu ada beberapa format penulisan yang terlalu padat sehingga sedikit menyulitkan pembaca. Namun di samping hal itu juga materi yang diberikan cukup jelas hanya dalam format penulisan yang kurang jelas. Demikian review jurnal dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teng nong.